Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Aresto dengan nomor kelompok G27 dengan judul Project Handphone Hologram. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya dan anggota saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Santara Maulum Manjobing dari Prodi D4 TRPL sebagai Ketua Tim. Dilanjutkan dengan anggota saya. Saya Dwi Abeli Fakani dari Prodi D4 TRPL. Saya Albert Rafael Tonang dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Saya Sinta Deborah Simbolon dari D3 Teknologi Komputer. Saya Paniran Matondang dari Prodi S1 Informatika. Saya Bosbana Putra dari Prodi S1 Teknik Elektro. Dan satu anggota lainnya, Daniel Syahputra Nenggolan dari Sarjana Teknik Elektro. Pada week 14 ini akan membahas tentang yang pertama, product name atau nama produk. Nama produk dari kelompok kami yaitu handphone hologram. Handphone hologram adalah suatu teknologi yang mampu memantulkan dan merefleksikan cahaya supaya gambar atau video yang ditampilkan pada layar smartphone yaitu dapat ditampilkan dari prototipenya dan mampu dilihat dari berbagai sudut agar gambar tersebut seolah nampak nyata. Atau bisa disebut juga dengan handphone 3 dimensi. Next. Yang kedua, primary use case. Terdapat 4 poin pada primary use case ini. Yang pertama, layar pada handphone hologram dapat terlihat lebih jelas. Hal itu terjadi karena pada handphone hologram ada alat bantu untuk bisa menjalankannya, seperti dinding ataupun plastik kaca, dan tampilannya agar tampak seperti nyata atau 3 dimensi. Yang kedua, berkomunikasi langsung tanpa batas kendala jarak. Yang ketiga, handphone hologram memudahkan segala aktivitas dalam bentuk teknologi, seperti dalam bidang pendidikan, yaitu dimudahkan dalam melakukan presentasi. Yang keempat, akses untuk menggunakan smartphone dapat dilihat secara langsung pada layar hologram. Next. Yang ketiga yaitu market size. Market size adalah hal yang penting dalam perusahaan. Market size digunakan perusahaan untuk memperkirakan potensi kesuksesan di masa depan. Karena di zaman teknologi yang semakin berkembang ini, handphone hologram lebih berpotensi daripada yang lainnya. Kalau dilihat dalam penerapan handphone hologram ini, kemungkinan akan sukses di dunia perdagangan, seperti pada dunia pendidikan serta dunia kerja. Next. Dari diagram pie berikut, dapat kita lihat bahwa penggunaan handphone hologram lebih banyak digunakan oleh perusahaan, yakni berkisar 50%. Penggunaan handphone hologram pada masyarakat, yaitu berkisar 30%. Dan pada pelajar serta mahasiswa berkisar 20%. Yang keempat, yaitu users. Di sini akan dijelaskan fungsi dari setiap si pengguna. Yang pertama yaitu masyarakat. Fungsinya digunakan untuk membantu dalam berkomunikasi. Kedua, perusahaan. Fungsinya digunakan untuk memperkirakan potensi kesuksesan suatu perusahaan di masa depan. Dan yang ketiga, yaitu pelajar ataupun mahasiswa. Fungsinya digunakan sebagai media pembelajaran. Next. Contoh gambar dari handphone hologram. Yang pertama, di bidang pendidikan. Pada bidang ini, fungsi hologram bertujuan untuk menimbulkan rasa puas dan memunculkan daya tarik terhadap pelajaran tersebut. Siswa akan cenderung aktif dalam proses pembelajaran karena mendapatkan pengalaman metode pembelajaran baru yang sangat menarik. Yang kedua, di bidang seni. Pada bidang ini, hologram dimanfaatkan untuk membangun beberapa objek padat secara visual dalam volume yang sama serta menggabungkan koleksi gambar atau video untuk menghasilkan karya 3 dimensi. Yang ketiga, pemetaan militer. Pada bidang ini, hologram berfungsi untuk memungkinkan prajurit dalam melihat medan 3 dimensi, seperti sudut sekitar, dan membantu dalam pelatihan untuk menjalankan misi seperti pengintaian. Yang keempat, di bidang kesehatan. Pada bidang ini, hologram berfungsi untuk memvisualisasikan data pasien sambil melatih siswa dan para ahli bedah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.